aduh sial banget deh, saya punya karyawan nyamuk seperti ini, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat buat organisasi, sebel banget deh. Dia cerita kepada semua orang di dalam organisasi, semua orang di dalam organisasi tahu, kecuali si karyawan itu. Kenapa? Karena nggak pernah diomongin secara langsung pada si karyawan itu. Makanya pada kesempatan ini sangat penting juga bahwa di dalam organisasi, dia harus diberitahu, disikapi dengan tegas. Jadi paling nggak di feedback. Smart FM. Smart Career. Hai Smart Listeners, jumpa lagi dalam podcast Smart Career, di mana Anda belajar untuk mengembangkan karir bersama gitu ya di podcast kali ini. Dan hari ini kita akan belajar dari hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Ternyata kita bisa loh belajar dari dua sosok binatang yang mungkin kita sudah familiar gitu ya, nyamuk dan juga lebah. Apa gitu ya yang bisa kita pelajari dari dua sosok ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Pak Antoni Diomartin. Hai Pak Antoni. Hai Mbak Audrey, hai juga Smart Listener. Senang banget pada kesempatan ini, selalu bisa sharing, selalu bisa berbagi. Ini pas banget ya, kalau Smart FM itu selalu identik dengan inspiration. Inspiration. Gitu ya. Nah, yes. ini mungkin hal yang unik gitu ya dari podcast kali ini, kita mendapatkan inspirasi dari dua sosok binatang, yaitu nyamuk dan juga lebah, yang bisa kita analogikan sebagai karyawan nyamuk dan karyawan lebah. Nah, sebenarnya ini apa poinnya, Pak Antoni, yang mungkin bisa dibagikan? Apa bedanya? Iya. Jadi kenapa pada kesempatan ini kita menggunakan istilah karyawan nyamuk sama karyawan lebah? Jadi kalau kita perhatikan, kontras banget kan antara lebah sama nyamuk ini. Jadi kalau kita perhatikan karyawan lebah itu simbol karyawan yang produktif, karyawan yang memberikan sesuatu, yang berkontribusi, yang bermanfaat, yang berguna gitu. Karena kalau kita breakdown lebih jauh lagi, binatang lebah itu kan binatang yang mereka bergerombol, mereka bekerja sama dengan bagus di dalam tim mereka. Mereka selalu aktif untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat. Ketika dia membantu penyerbukan, ketika dia melakukan pekerjaan, dan itu menjadi salah satu binatang yang sangat berguna. Karena kalau tanpa lebah, banyak tanaman-tanaman mungkin nggak jadi terbantu karena adanya lebah ini. Nah, kebayang dong karyawan seperti ini kalau kita identikan dengan di dalam organisasi, berarti dia bermanfaat dong. Dia bisa bekerja sama di dalam tim, kemudian akhirnya dia bisa memberikan sesuatu yang berguna, dan akhirnya kemudian dia produktif. Ini karyawan lebah. Nah, sebaliknya dong, karyawan nyamuk. Ya, di mana-mana selalu kita benci banget gitu. Kalau saya itu, kalau tidur ada satu nyamuk aja, saya mesti bangun untuk harus memastikan bahwa nyamuk itu pergi gitu, supaya nggak terganggu. Betapa kita kesel banget dengan karyawan tipe nyamuk ini. Nah, artinya apa? Sama seperti perilaku nyamuk. Nyamuk itu menghisap darah. Nyamuk itu lebih banyak sisi buruknya, mengganggunya. Kemudian nyamuk itu egois, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, artinya kalau kita kembali ke dalam konteks di dalam organisasi, karyawan nyamuk berarti karyawan yang dia tidak memberikan manfaat, lebih banyak merugikan, dia egois, dan bagi dia organisasi ada itu hanya untuk kepentingan dia. Disinilah kemudian kita mengatakan di dalam organisasi pun bisa loh kita berjumpa dengan dua tipe karyawan ini di organisasi di mana kita berada saat ini. Menarik ya, bahwa memang dua hal yang berbeda ini bisa kita pelajari gitu, dan semoga sih harapan kita dari Smart Listeners yang mendengarkan semuanya jadi karyawan lebah gitu. Betul. Ya, Pak Antoni. Tapi kan biasanya nggak mungkin. Ada aja kambing hitamnya. Ada aja yang bermasalah gitu. Tapi paling nggak yang mendengarkan yang kita jangan jadi ya seperti karyawan yang nyamuk lah gitu. Nah, itu dia. Mungkin dalam dunia kerja ya nggak selalu perfect gitu ya Pak Antoni, nggak selalu sempurna. Ada aja karyawan-karyawan yang seperti nyamuk tadi. Kalau kita gitu ya, mungkin menghadapi karyawan-karyawan nyamuk ini seperti apa sih? Harus kita apakan? Kita jauhi? Kita usir gitu? Gimana? Jadi yang pertama-tama adalah kita harus menyadari adanya karyawan-karyawan yang tipe nyamuk seperti itu. Jadi kita harus menyadari, kalau perlu dipetakan sebenarnya siapa yang punya kecenderungan seperti itu. Itu kan sebenarnya bisa dilihat dari pola, kebiasaan mereka, dan dampak dari hasil yang mereka kerjakan. Dan yang kedua adalah diwaspadai. Artinya di satu sisi pun kita akan tidak terlalu banyak expect lah dari karyawan yang seperti itu, bahwa udah namanya juga karyawan nyamuk, jangan terlalu expect terlalu banyak. Kita harus mewaspadai dalam arti satu, mungkin perilakunya yang mungkin akan merugikan kita, atau kita nggak bisa mengharapkan terlalu banyak kontribusinya dari dia.
Tapi di sisi lain bukan berarti lantas dibiarkan. Kadang harus juga disikapi dengan tegas. Nah, problem seringkali di dalam organisasi adalah banyak organisasi yang punya nyamuk dan kemudian nyamuknya tetap bertahan. Kenapa? Karena nggak pernah ditegasi. Jadi yang seringkali terjadi adalah si pimpinannya udah cerita dong sama yang lain. Aduh, sial banget deh, saya punya karyawan nyamuk seperti ini yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat buat organisasi, sebel banget deh. Dia cerita kepada semua orang di dalam organisasi, semua orang di dalam organisasi tahu, kecuali si karyawan itu. Kenapa? Karena nggak pernah diomongin secara langsung kepada si karyawan itu. Makanya pada kesempatan ini sangat penting juga bahwa di dalam organisasi, dia harus diberitahu, disikapi dengan tegas. Jadi paling nggak di feedback. Ya. Dikasih tahu aja nggak berubah, apalagi nggak dikasih tahu. Benar. Dan kalau itu terlalu terus-menerus dan kemudian mulai dianggap merugikan buat organisasi, nah organisasi harus tegas sih, pimpinan harus tegas. Tegas dalam arti mungkin memberikan punishment. Hal terburuk adalah yaitu berjabat tangan dengan yang bersangkutan untuk mengatakan bahwa mungkin tempatmu bukan di sini, tempatmu di rawa-rawa, tempatmu di sungai, tempatmu di tempat-tempat yang tidak cocok. Ini organisasi ini terlalu bagus buat kamu. Oke, berarti menarik ya. Semoga ini bisa menjadi reminder kita juga kalau misalnya mungkin sudah pernah diperingatkan gitu ya dari tim atau mungkin dari leader kita, ya mungkin kita bisa berubah gitu ya ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang giliran karyawan lebah. Ini kalau misalnya kita sebagai leader atau mungkin tim gitu ya, HR gitu, melihat ini karyawan lebah ini seperti apa? Apakah harus diperas terus nih, Pak Antoni ya? Atau seperti apa? Nah, ini juga menarik, penting apa yang menjadi catatan dan pertanyaan ini. Jadi gini, bedanya adalah kalau di alam itu nggak mungkin kan, yang namanya lebah bertransformasi jadi nyamuk itu nggak mungkin. Pasti. Tetapi di organisasi bisa loh. Dari pengalaman saya ngurusin HR, ngurusin orang, ada karyawan-karyawan yang tadinya karyawan lebah, bagus, produktif, berkontribusi, tapi kemudian bertransformasi jadi karyawan nyamuk. Kenapa? Karena dapat punishment, dapat hukuman. Ketika mereka mencoba untuk berperilaku baik, menolong, membantu, care dengan organisasi, tidak di-appreciate, tidak dihargai, tidak dapat penguatan. Akhirnya kemudian lama-lama mereka berpikir, kenapa ya capek sendiri? Kenapa saya berkontribusi kemudian nggak ada appreciate? Ya saya bukan gila hormat, bukan terima kasih, tapi paling nggak saya di-acknowledge kayak gitu. Akhirnya lama-lama kemudian mereka mendapatkan kesan, oke, kalau begitu ngapain saya bersikap baik, saya berkontribusi buat organisasi, RMSS rajin malas sama saja kok gitu. Akhirnya kemudian mereka berpikir nggak ada gunanya buat saya untuk berkontribusi. Lantas terjadilah perubahan itu. Yang tadinya karyawan lebah berubah menjadi karyawan nyamuk. Jadi nggak peduli, menjadi egois, mengambil keuntungan buat dia. Selama itu berguna buat saya masih ada manfaatnya buat saya, ya sudah saya bertahan di organisasi. Jadi sayang banget. Jadi ini menjawab pertanyaan tadi adalah sangat penting di dalam organisasi, terutama si leader, HRD-nya, untuk tahu siapa sebenarnya karyawan-karyawan lebah di organisasi kita. Dia itu kan berguna, dia bermanfaat, dia bisa berinteraksi dengan semua pihak, dan itu sesuatu yang berguna dan aset banget untuk organisasi. Dan jangan disalahgunakan. Ketika kita salah treatment, justru yang bagus-bagus ini diperlakukan secara keliru, malah yang nyamuk yang kemudian dinaikkan, dan akhirnya kemudian kita mendapatkan organisasi yang sekeliru. Ya, kalau seandainya misalnya contoh, justru yang dipromosikan adalah tipe-tipe karyawannya nyamuk, yang egois. Akhirnya kan itu mengirimkan pesan kepada seluruh orang di dalam organisasi. Oke deh, kalau saya mau jadi sukses dalam organisasi, berarti saya harus berperilaku seperti nyamuk itu. Akhirnya kemudian kita mendapatkan pimpinan yang isinya nyamuk semua. Gitu. Ini akan merusak organisasi pastinya. Banget. Akan runtuh seperti itu. Yes. Dan mungkin juga menjadi catatan untuk kita gitu, Pak Antoni, as a employee gitu ya. Bagaimana kita juga menciptakan habit-habit sehingga kita juga bisa menjadi karyawan lebah. Karena kan ini harus dua sisi ya, dari sisi organisasi dan juga dari sisi employee-nya. Jangan sampai mereka juga nggak mau nih untuk berkembang ke arah lebah tadi. Nah, pada kesempatan ini, menjawab pertanyaan itu, saya ingin menginspirasi dengan kisah yang menarik dari Joe Girard. Joe Girard itu adalah salah satu salesman, the best salesman in the world, yang pernah dapat penghargaan Guinness Book of Records sebagai the best salesman in the world, karena prestasi jualannya yang luar biasa. Jadi, Joe Girard ini adalah karyawan di organisasi. Dia jualan mobil. Sampai-sampai luar biasanya adalah ketika organisasi, waktu zaman dia loh ya, tidak memberikan kartu nama, sampai dia keluarin duit, cetak nama,
dan dia bikin sendiri sampai dia harus keluar dari duitnya sendiri, dari saku koceknya. Tapi dia punya satu kalimat yang baik. Dia bilang begini, ketika kita berkontribusi buat organisasi, betul organisasi dapat manfaat. Tapi ingat loh, yang paling mendapat manfaat adalah kamunya sendiri. Organisasi, suatu ketika kita akan meninggalkan organisasi, tapi ketika kita sudah membangun karakter, karakter itu akan menyertai kamu kemanapun. Jadi keuntungan terbesar ketika kita melakukan yang terbaik adalah kita akan berbalik kepada diri kita dan melekat pada dirimu selamanya. Dimanapun organisasi, kamu akan dibutuhkan dan kamu akan bermanfaat dan kamu akan sukses. Itu kata Joe Girard. Nah, artinya apa? Ini menjadi catatan juga buat teman-teman karyawan lebah. Kadang-kadang sebagai karyawan lebah mungkin juga kadang bertanya-tanya juga, saya berkontribusi, saya melakukan yang baik, kenapa sih organisasi tidak recognize aku? Kenapa sih aku tidak mendapatkan apresiasi? Nah, balik lagi apa yang dikatakan Joe Girard ini. Intinya adalah bukan cuma milik buat organisasi kok. Mereka dapat keuntungan. Itu juga keuntungan yang akan berbalik kepada kita. Percayalah, selama kita terus-menerus mengembangkan sisi baik pada diri kita, ya, dimanapun, itu akan melekat pada diri kita dan akhirnya organisasi manapun akan mau menerima kita karena kita adalah karyawan yang bagus, karyawan yang betul-betul aset gitu untuk organisasi. Ya. Dan pastinya apa yang ditabur itu yang dituai ya, Pak Tony. Persis banget, itu betul. Bukan momennya sekarang tapi nanti someday. Betul, banget. Ya, seringkali apa yang kita lakukan mungkin simple, sederhana, benar. Tapi kemudian bertahun-tahun kemudian akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang kita sudah lakukan itu dan baru sadar, iya ya, ternyata worth it banget gitu. Saya berkontribusi seperti itu, benar. Jadi nggak ada salahnya untuk menantikan gitu ya hasil panennya gitu, small listeners. Jadi ini habit yang mungkin bisa kita bangun bersama-sama untuk bisa menuju ke arah karyawan lebah yang pastinya ini akan menjadi primadona di sebuah organisasi dan perusahaan. Betul. Dan nyatanya kalau kita perhatikan jauh lebih banyak organisasi yang pimpinan-pimpinannya adalah tipe karyawan yang lebah. Ya, dan karyawan lebah itu sekali dia karyawan lebah, mau dimanapun, mau ditempatkan dimanapun, dia akan sukses, dia akan berhasil. Dan akan menghasilkan madu-madu lain. Betul, gitu ya. persis. Oke, dan itu dia small listeners, konklusi dari perbincangan kita pada kali ini dengan edisi karyawan nyamuk versus karyawan lebah. Sudah bisa mungkin ya Anda komentar di bawah kira-kira mau jadi yang mana nih, nyamuk atau lebah, atau jangan-jangan masih ada yang mau jadi nyamuk ya Pak Antoni ya. Itu harus kita ubah lagi mindsetnya. Dan pastinya terima kasih Pak Antoni. Thank you juga, selalu kita Audrey. ketemu di edisi berikutnya. Dan pastinya juga small listeners, jangan lupa untuk selalu mendengarkan podcast Smart Career di Spotify dan YouTube channel kami. Sampai jumpa dan sehat selalu untuk Anda. Smart FM. Smart Career. Make your future better.